Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas semua peserta yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Di sini saya Saskia sebagai host atau moderator Anda yang akan menemani di acara webinar kali ini, tentunya di hari spesial ini karena hari ini adalah Hari Kartini tentunya. Makanya para speaker kita hari ini cewek-cewek nih, cewek-cewek keren banget yang bergerak di bidang IT karirnya. Untuk topik webinar kita kali ini yaitu meniti karir di dunia teknologi. Di sini sudah ada 2 orang pembicaranya. Ini ada Mbak Dinda dan juga Mbak Pristi. Halo Mbak. Hai. Halo. Hai, Caca. Suaranya ya. Biasanya kita speakernya cowok, tumben nih cewek-cewek. Special edition ya. Oke. Nah, jadi kita akan bentuk webinar kali ini tuh cukup berbeda dari yang sebelumnya, karena kita kali ini bentuknya berupa diskusi panel. Jadi nanti flow-nya itu kita akan jelasin dulu mungkin ya, perkenalan dan juga ada sedikit materi dari masing-masing speaker. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi dengan para narasumber atau para speaker ini. Nanti boleh kita selang-seling juga, saya akan tektokan juga dengan para peserta lainnya. Kemudian setelah beres kita sesi diskusi, nanti akan ada sesi tanya-jawab gitu. Ada Q&A session juga. Boleh nanti untuk para peserta yang lainnya, kalau sekiranya mau tanya, boleh bisa di sesi diskusi maupun lebih enaknya sih di sesi Q&A ya. Kemudian saya ingatkan juga untuk para peserta, untuk para penanya yang aktif dan juga beruntung, nanti kita akan ada voucher untuk 5 orang yang beruntung, berupa voucher OVO maupun GoPay, nanti akan kita pilih untuk pemenangnya. Berarti kita kenalan dulu aja nih ya, atau kita sapa dulu aja dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Hai Mbak. Halo. Oke, nah kita mulai perkenalan dulu ya, kan biar pada sayang kalau udah pada kenal. Oke deh, siapa nih yang mau kenalan duluan? Siapa dulu nih? Pristi. Dinda dulu deh kayaknya, Dinda dulu. Oke deh, Dinda dulu boleh, silakan. Oke. Hai semuanya, saya Dinda, saya software engineer di PT Infinity System Indonesia, kurang lebih sudah 5 tahun. Saya di bagian R&D, Research and Development. Kalau di Infinix itu, di dev-nya kita kerjaannya tuh ngebuat software atau aplikasi buat internal perusahaan, terus ngurusin website, ngurusin platform B2C, kilat domain, terus juga terlibat di produk-produk baru under PT Infinix System Indonesia gitu. Jadi kesibukan saya di seputar itu. Oke, berarti cukup banyak juga ya handlingnya ya Mbak ya. Oke, Mbak Dinda sendiri kalau boleh tahu untuk pengalaman kerja berarti apa sebelumnya sudah ada background juga atau langsung di Infinix saat masih fresh graduate? Saat masih fresh graduate langsung di Infinix sampai sekarang. Wih, setia banget ya berarti ya. Nah, kalau Mbak Dinda sendiri dari background atau jurusan kuliahnya apa sih Mbak? Jurusan kuliahnya software engineering juga. Software engineering juga. Itu berarti pendidikan terakhir. Oh iya betul. Pendidikan terakhir S1 atau apa Mbak? S2 Computer Science. Wih gila keren banget. S2 malah loh. Waduh luar biasa sekali ya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita lanjut kenalan ke Mbak Pristi ya. Di sini juga ada Mbak Pristi. Halo Mbak. Halo Saskia, Dinda, dan teman-teman semua yang ada di sini. Kenalin, saya Pristi Sukmastia, biasa dipanggil Pristi. Kalau sekarang karirnya itu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, kurang lebih sudah 2 tahun, tapi sebelumnya juga sempat ngajar di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dan jadi teaching assistant juga di Universitas Indonesia gitu. Dan beberapa bulan yang lalu juga sempat join di salah satu startup di Jakarta yang bergerak di B2B sebagai solution consultant gitu. Oke. Mantap juga ya Mbak ya karirnya ya. Nah kalau Mbak Pristi gimana nih dari background pendidikan? Apakah memang pendidikan langsung dulu apa gimana nih? Jurusannya apa?
Jadi kalau dulu background-nya waktu S1 ngambil ilmu komputer, kemudian S2 juga computer science. Kebetulan teman main Dinda nih waktu dulu sekolah di pasca sarjana gitu. Terus ketika lulus fresh graduate, lanjut sekolah, tapi sambil nge-freelance di konsultan di salah satu company juga gitu. Dan lanjut juga akhirnya jadi dosen. Gitu ceritanya. Oke. Oh, berarti memang kenalnya dari sama-sama di S2 ya sama Mbak Dinda ini ya? Iya, betul. Ya, Prisi yang banyak bantu dulu. Sama-sama. Oh, gitu ternyata. Kalau Mbak Prisi ini di dalam pendidikan ya, berarti ngajar ya. Itu berarti passionnya memang di situ ya Mbak ya? Berarti emang seneng gitu berbagi ilmu sama rekan-rekan atau orang banyak gitu. Jadi senang banget ngajar Saskia. Jadi sebelum join di dunia pendidikan atau akademisi gitu, sebetulnya memang sengaja akhirnya gabung juga di salah satu startup di Jakarta untuk jadi solution consultant untuk sebagai penyeimbang gitu, gimana sih di dunia industri, kemudian seperti apa sih yang harus dipersiapkan untuk anak-anak atau mahasiswa di ketika mereka duduk di bangku kuliah supaya mereka juga well prepare ketika akhirnya mau kerja gitu. Jadi intinya tuh ngajar gitu. Oke, motivasinya keren banget ya. Oke, berarti kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk perkenalan dari para pembicara. Next kita masuk ke sesi materi ya. Ini siapa nih yang mau duluan, Mbak Dinda atau Mbak Pristi? Siapa nih? Pristi dong. Pristi, silakan Mbak. Oke. Sebetulnya kalau dari sisi materi mungkin lebih banyak kita akan cerita langsung ya, Mbak Saskia sama Mbak Dinda ya. Kalau tadi temanya kan meniti karir di dunia teknologi gitu. Kalau dari saya sendiri, dari background akademisi, memang kadang challenge-nya, bahkan saya yakin teman-teman yang ada di sini mungkin dari berbagai macam background gitu ya. Ada yang mungkin memang fokusnya di teknologi, kemudian ketika lulus, atau mungkin ada dari jurusan lain, tapi akhirnya berkecimpung di dunia teknologi gitu. Itu juga nggak jarang ditemui gitu. Apalagi sekarang startup, industri, itu juga udah banyak banget. Bahkan kalau misalkan langsung nyebut satu role, karena fokus saya di research-nya itu di human computer interaction atau user experience, sekarang lagi hits banget tuh role user experience researcher, UI designer, yang ketika cross check di lini industri pun mungkin background-nya tidak melulu orang dari tech gitu, tapi juga dari teman-teman dari psikologi, teman-teman dari komunikasi, teman-teman dari DKV, itu juga akhirnya masuk ke lini role itu gitu. Kalau dari saya pribadi juga ngomongin soal meniti karir di teknologi, apalagi sebagai seorang perempuan, itu bisa dibilang gampang-gampang susah, tapi juga challenging gitu. Karena kita tahu rekan-rekan sekitar kita itu kebanyakan kalau ngelihat by gender itu kebanyakan laki-laki. Bahkan ternyata di dunia akademisi pun demikian gitu. Ketika melihat banyak dosen di teknik informatika ataupun di ilmu komputer itu didominasi oleh bapak-bapak, mas-mas atau secara gender laki-laki. Yang menjadi challenging karena pada akhirnya yang kita temui pun kebanyakan mahasiswa-mahasiswa kita juga mayoritas adalah laki-laki. Yang notabene pendekatannya itu juga akan berbeda. Tapi selama saya mengajar, pada akhirnya yang ditemukan satu titik kita bisa memberi warna loh, gitu. Kalau misalkan di dunia akademisi kebanyakan laki-laki ketemu laki-laki gitu ya, ngomongin teknologi, udah deh tuh bener-bener yang kayak mungkin sebagian orang perspektifnya, aduh aku ketemu dosen cowok lagi gitu. Tapi ternyata ketika secara gender gitu, perempuan masuk ke dalamnya, kemudian banyak hal yang bisa dielaborasi sebetulnya di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di sini juga pengen ketika fresh graduate gitu ya, memutuskan antara apakah saya harus join ke industri dulu, ataukah saya akan lanjut lagi untuk akademisi. Karena sekarang kalau misalkan akademisi kan memang tuntutan dari pendidikannya, mungkin ya Mbak Zizkia dan Mbak Dinda dan teman-teman yang lainnya gitu. But it's okay gitu. Kalau dari saran saya sendiri sih, mungkin teman-teman bisa kok terjun ke industri dulu, ambil apa-apa yang memang ada di industri,
Kemudian nanti ketika teman-teman akhirnya memang mau fokus untuk mengajar, untuk sharing, jadi dosen, ataupun jadi guru, ataupun bergerak di lini akademisi, begitu, itu ada banyak hal yang bisa di-sharing. Gitu. Karena pada akhirnya ilmu yang nantinya di-sharing ke mahasiswa, itu adalah ilmu-ilmu yang mempersiapkan mereka untuk well prepare di dunia kerja seperti apa. Mungkin sedikit itu dulu deh Mbak Saskia, kalau dari aku yang bisa aku sharing ke teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Mbak untuk pemaparannya. Nah, next kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, nah berarti ini saya mau nanyanya ke Mbak Dinda ya, karena kan tadi udah jelasin Mbak Pristinya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih, gimana sih kalian terjun di industri IT ini? Apakah memang pengalamannya yang menuntun ke dunia teknologi ini sebagai pilihan karir, atau memang sempat ada rasa pengen keluar dari bidang yang dipelajari deh, atau mau gimana gitu? Awalnya gimana? Pas awal-awalnya. Boleh diceritakan, silakan. Awal yang menuntun ke dunia teknologi gitu ya. Kalau saya sih kalau ditarik garis sampai ke belakang gitu sebenarnya yang banyak berpengaruh bokap sih. Jadi bokap itu suka komputer dulu. Terus akhirnya bikin bisnis komputer gitu sama temennya yang kebetulan waktu itu programmer. Nah, jadi dari situ saya suka ikut main ke tempat bisnis rental komputer gitu. Terus di situ udah ngelihat programming. Waktu itu zamannya masih Visual Fox Pro waktu itu. Jadi dari situ, jadi sebenarnya temannya bokap ini juga orangnya tipe yang suka cerita gitu. Apa ya, influencer lah. Jadi saya banyak terpengaruhnya gitu. Terus akhirnya lulus SMP udah bulat tuh tekad ngambil SMK Software Engineering. Terus dari situ lanjut sampai ke kuliah Computer Science, terus sampai ke kerja juga sampai Software Engineer. Jadi awalnya itu sih. Terus dalam waktu kerja dan kuliah itu lumayan konsisten sih, belum pernah kepikiran untuk ganti bidang gitu, belum. Oke, berarti dari awal memang dari orang terdekat, berarti ya dari orang terdekat baru muncul minat gitu ya, dan minat baru kayak ternyata sukanya di sini dan pengen terjun di bidang teknologi ya Kak ya. Oke. Iya. Dan kebetulan orang-orang terdekat juga support semua gitu. Dari keluarga ya, dari keluarga sih terutama. Oke, nah kalau Kak Pristi gimana Kak? Awal mulanya nih. Oke, jadi kalau dulu pertama kali kenal komputer gara-gara kakak yang pertama laki-laki itu jurusannya juga ilmu komputer waktu itu. Terus diajarin tuh cara main games. Ingat banget games pertama yang aku mainin tuh mobil-mobilan Need for Speed gitu. Terus habis itu sempet juga ngeliatin kakak main Warcraft. Nah, akhirnya tertarik tuh dari situ. Wah, kayaknya seru nih kalau komputer tuh ternyata main games. Awalnya paradigmanya tuh kayak gitu, simple itu. Sampai akhirnya ketika milih jurusan SMA masuk ke IPA, kemudian ikut Olimpiade komputer gitu, udah rada jerimet gue di situ. Aduh, beneran nggak sih kayak gini nggak sih komputer? Akhirnya waktu kuliah yang ditangkep, kakak tuh ngasih insight gini, Dek, kamu coba ngambil jurusan ilmu komputer nggak apa-apa deh gitu. Kita lihat teknologi itu selalu dibutuhkan sampai zaman kapanpun gitu. Dan itu jadi peluang untuk kamu ke depannya. Mau jadi apa kamu ketika kamu sudah menyentuh teknologi, ya akan ada jalan di situ. Dan voila, bener gitu ternyata. Sampai akhirnya, karena saya juga senang komunikasi sebetulnya, Saskia, jadi mix gitu. Pengen sih, kadang melihat orang-orang teh tuh mungkin identiknya pendiam, introvert gitu. Pengen mengubah paradigma itu juga sih. Kalau ternyata orang-orang teh itu juga jago ngomong kok dan bisa komunikasi kok gitu. Jadi sampai akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan karena memang fokusnya lebih suka riset gitu. Kalau Dinda kan memang seneng ngoding, terus habis itu memang into ke produk gitu ya gitu. Kalau saya memang jalurnya akademisi lebih suka ke riset, apa sih riset terbarukan yang bisa dikolaborasikan gitu. Dan beruntungnya
punya teman-teman kayak Dinda yang memang terjun di industri, kita bisa sambil mix and match gitu. Oh, kira-kira di industri udah sampai mana nih Din gitu. Jadi ada banyak channelnya. Gitu sih Mbak Saskia. Oke, berarti memang dapat saya simpulkan sih rata-rata memang dari keluarga dan juga dari minat ya. Minat pertama memang kita harus suka dulu ya. Ketika kita udah suka, terus kita punya visi untuk kedepannya. Oh ternyata di bidang teknologi ini bisa membawa kita ke arah yang jadi lebih berpikiran untuk lebih pinter lah gitu. Bukan lebih pinter ya, lebih melek akan informasi dan juga teknologi yang baru-baru gitu loh. Oke. Next pertanyaannya, nah kalian kan di sini sebagai para perempuan ya, para wanita gitu ya, selama bukan apa ya, ada di bidang ini gitu ya, mulai dari awal kalian misalnya saat studi gitu ya, sampai dengan saat ini sudah kerja, apakah ada stereotip atau misalnya kayak pandangan-pandangan gitu terhadap kalian kan ini sebagai perempuan, sebagai gender perempuan? Apakah ada pengalaman seperti itu? Dan juga apa sih challenge-nya menurut kalian? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Dinda dulu mungkin. Oke, silakan. Kalau dari pengalaman pribadi sih, kalau saya pribadi ngerasa nggak ada perbedaan ya yang dirasain gitu. Walaupun saya wanita, baik dari segi beban kerja, penilaian, performance, saya sih ngerasa diperlakukan sama gitu. Bahkan kalau di tim dev kita di Infinis itu, saya nggak sendirian kok perempuan, kita ada berdua. Dan malah saya melihat itu sebagai hal yang positif. Mungkin tadi kayak nyambung tadi yang kata-kata Pristi lebih ke keberagaman gitu kan ya. Jadi bahkan ketika ada suatu masalah gitu, pendapatnya jadi lebih beragam gitu karena adanya keberagaman di tim itu. Kita jadi ngelihat dari sudut pandang yang lebih banyak, terus perspektifnya juga lebih luas. Kayak gitu sih. Oke. Berarti so far memang dari Kak Dinda nggak mengalami yang namanya stereotip atau dibeda-bedakan gitu ya dari sisi gender ya. Dari semenjak studi juga ya. Oke. Kalau Kak Pristi gimana? Apakah ada pengalaman mungkin? Jadi kalau pengalaman mungkin bukan dipandang gimana-gimana, bukan dipandang negatif gitu. Cuman mungkin pandangan teman-teman ketika memilih jurusan ilmu komputer waktu dulu memilih studi gitu. Itu jadi sesuatu yang kayak kamu yakin Pris mau ngambil jurusan ilmu komputer? Itu jurusan isinya cowok semua gitu. Jadi mungkin memang di kalangan kita gitu sudah terpatri gitu ya kalau ilmu komputer, computer science, teknik informatika itu akan lebih banyak mayoritas laki-laki dan mungkin akan menyulitkan perempuan ketika masuk ke salah satu komunitas itu atau salah satu bidang itu. Tapi ternyata ketika berjalan sama kayak Dinda sebetulnya nggak ada sesuatu yang secara gender itu dibedakan. Apakah kita perempuan ataupun laki-laki. Malah lebih serunya ketika kita adalah perempuan di tengah-tengah laki-laki, sekumpulan laki-laki itu bisa memberikan warna, kasih point of view yang berbeda juga, dan jadi penyeimbang kalau boleh saya bilang. Jadi kadang mungkin secara perempuan dan wanita, kalau perempuan dan laki-laki, kalau perempuan lebih banyak perasaan, lebih ke intuitifnya misalkan, kalau laki-laki lebih logis, lebih tas kalau misalkan ngambil keputusan. Nah, ketika masuk ke dunia kerja, berkumpul dengan banyaknya dosen-dosen, akademisi laki-laki, kita bisa kok ngambil celah di situ. Dan akhirnya malah jadi lebih enak, flow-nya juga lebih menyenangkan, gitu. Jadi so far so good sih, nggak ada masalah. Gitu. Oke, berarti memang dari keadaan seperti yang dipandang seperti itu harus gendernya cowok lah, ternyata jadi hal baru ya, jadi melengkapi keadaan gitu dalam bekerja juga. Oke, nah kalau menurut kakak-kakak nih, ada nggak sih suatu tantangan gitu dalam berkecimpung di bidang teknologi ini? Kadang kan kalau di bidang teknologi kan kita pastinya dalam bekerja kan kayak lebih fleksibel ya waktunya ya, karena kan kayak harus aware terhadap di luar jam kerja gitu ketika ada downtime dan lain-lainnya atau ketika ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Apakah ada tantangan dalam hal tersebut? Oke.
Oke, Din. Mungkin aku coba jawab kalau dari sisi perspektif karir teknologi di bidang di akademisi gitu ya, dari sisi akademisi. Kalau secara tantangan itu sendiri mungkin nggak begitu banyak sebetulnya ya Mbak Saskia. Jadi tuntutan-tuntutan yang ada memang pada akhirnya itu malah ngebuat diri kita bisa nge-improve banyak hal gitu. Jadi kalau dari sisi apa namanya jam kerja, kemudian teman kerja dan lain sebagainya, itu semuanya masih sesuai dengan koridor yang ada gitu. Karena mungkin kalau secara fleksibel hour untuk pekerjaannya, kalau di akademisi kan biasanya sudah jelas ya dari jam 8 sampai jam 16 gitu. Mungkin memang akan berbeda culture-nya dengan kita yang terjun di startup gitu. Dan itu juga saya rasakan sendiri. Ketika terjun di startup membandingkan dengan dunia akademisi, oh ternyata berbeda gitu. Flexible hour-nya lebih ke yang responsibility, tanggung jawab kita kalau di task-nya udah done belum sih? Hari ini apa aja yang harus di-checklist misalkan di startup kayak gitu. Itu harus udah ter-checklist hari itu ya, itu yang harus di-deliver. Kalau misalkan di akademisi, berapa hal yang memang bisa dikerjakan besok gitu, karena memang timeline-nya lebih panjang bisa dibilang. Dan fasenya tidak terlalu sedinamis yang ada di startup gitu. Jadi lebih bisa manage dan lebih bisa sesuai dengan track gitu. Mungkin kalau Dinda, aku yakin pasti akan ada pengalaman yang berbeda pasti ya Dinda. Ya mungkin aku mau highlight yang dinamisnya tadi itu ya. Ya, jadi mungkin tantangannya kita ya itu harus jadi orang yang dinamis juga. Jadi harus ngikutin teknologi-teknologi terbaru. Karena kalau bisa dibilang ketika kita terjun di bidang teknologi itu, kita itu pembelajar seumur hidup gitu. Ntar ada new language, new version, new framework, new best practice, new tools, itu semuanya selalu ada. Jadi kita tuh nggak pernah berhenti belajar, harus terus mengupgrade skill. Itu sih sebenarnya tantangan terbesarnya di dunia teknologi kalau menurut saya. Perkembangan cepat dan luas. Oke, berarti itu ya yang menjadi challenge khusus ya buat Kak Dinda. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Kak Pristi maupun Kak Dinda nih, apakah punya satu sosok wanita yang jadi inspirasi dalam berkarir, dalam jenjang karir yang Anda pilih sekarang? Ada nggak? Sosok wanita. Misalnya siapa gitu, orang luar, apa gimana? Mungkin apa ya? Kalau ngefans sih sebenarnya saya suka ngefans sama orang-orang yang mampu mempertanyakan hal-hal yang udah biasa di dunia gitu, misalnya gitu ya. Jadi kayak kita kan kadang udah kita hidup aja terus kita terbiasa dengan dunia tanpa mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa gitu. Ini salah satu contohnya R.A. Kartini sendiri sih. Ya, Selamat Hari Kartini. Jadi gimana beliau itu sangat peduli dengan kondisi sosial Indonesia pada saat itu, terutama diversity kaum perempuan. Terus beliau juga action gitu kan. Dia melihat, dia bertanya, dia banyak membaca, dia mampu menyatakan ada yang salah nih, terus dia mampu menyatakan kebenaran yang menohok gitu misalnya. Terus dia menulis surat, dia akhirnya mendirikan sekolah juga kan. Mungkin kalau dikaitkan dengan jenjang karir itu apa ya? Mungkin menginspirasi saya untuk sebagai anggota tim untuk terus menyalurkan ide saya, menyuarakan ide-ide saya gitu. Karena kan nggak jarang juga kita tuh harus merancang sistem, merancang solusi gitu sih untuk terus berinovasi juga. Nah, iya gitu. Mungkin R.A. Kartini salah satunya. Oke, fansnya sama R.A. Kartini ya berarti ya. Oke, nah kalau Kak Pristi gimana nih? Apa punya ada sosok wanita yang dijadikan inspirasi mungkin? Sebenarnya banyak sosok sih Saskia gitu. Termasuk teman Dinda pun juga yang sosok wanita yang aku inspirasi gitu, sangat-sangat menginspirasi aku. Dosen-dosen perempuan, baik itu dari ketika studi sarjana ataupun pasca sarjana gitu, ketemu
mereka yang akhirnya mendedikasikan diri untuk menempuh pendidikan yang sampai setinggi itu ya ibaratnya ya, mau selama itu melakukan proses learning, kemudian di tengah posisinya mungkin sebagai ibu, sebagai istri, sebagai murid juga gitu, tapi tetap bisa memposisikan di lini apapun gitu, dan kayak nggak pernah capek ketika ketemu kita sebagai mahasiswanya gitu, yang pada akhirnya berkat beliau-beliau juga kita bisa kenal, oh ini loh ada keilmuan ini loh, oh ternyata kalau misalkan di bidang teknologi seperti ini, nanti ketika berkarir sebagai seorang dosen kamu harus begini dan lain sebagainya. Jadi ketika flashback melihat sosok dosen, teman-teman saya pribadi perempuan kayak Dinda yang terjun di dunia industri pun itu sangat menginspirasiku gitu. Untuk akhirnya, oh iya ya, kita tuh bisa berperan banyak hal gitu. Mungkin saya di akademisi, Dinda di industri, tapi kita sama-sama gitu. Menciptakan sesuatu, memberikan sesuatu yang nantinya pasti akan bisa berkesinambungan. Gitu sih Mbak Saskia. Betul banget. Jadi memang inspirasi itu bisa bermunculan dari siapapun yang kita kenal, ya bahkan dari teman sekalipun gitu, kita bisa lihat, oh iya nih bisa menginspirasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Oke, nah berarti next kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau dari kakak sendiri nih, selama ada di bidang ini, pernah nggak sih ada punya pengalaman yang menjadi teringat terus gitu, berkesan gitu, pengalaman terbaik gitu saat menjadi seorang perempuan di industri teknologi? Kira-kira apa? Pasti lagi nginget-nginget nih. Apa ya? Apa Din? Apa tadi pengalaman yang paling berkesan? Yang paling berkesan, yang paling best moment banget lah selama ada di industri ini gitu. Berkesan kan berarti macam-macam ya, ada yang mungkin membanggakan atau sedih atau haru mungkin gitu. Pokoknya yang membuat kita selalu berkesan ada. Ayo. Kalau aku mungkin waktu kita itu mayor update portal Cloud Kilat, ya itu berkesan sih. Soalnya gimana? Ikut dari awalnya, proses awalnya sampai proses akhirnya, terus bener-bener nggak cuman dev team itu yang terlibat, tuh banyak tim yang terlibat juga. Terus gimana kekompakannya sampai begadang gitu di kantor. Ya itu seru sih. Kayaknya harus sering-sering mayor update. Canda. Oke, jadi itu ya, merasa kayak mungkin dari momen-momen kebersamaan gitu ya, kayak yaitu totalitas dalam bekerja ya tentunya. Jadi itu ya momen terbaiknya Kak Dinda. Nah kalau Kak Pristi gimana nih? Iya, kalau aku sendiri ngerasa paling berkesan ketika ternyata anak-anak bisa nangkep sharing knowledge yang sudah, proses transfer knowledge yang sudah aku lakukan itu, sampai akhirnya mereka merepresentasikan dalam bentuk karya gitu. Kayak contohnya sempet kemarin ngawal beberapa mahasiswa di salah satu ajang pekan kreativitas mahasiswa gitu, dan ternyata mereka berhasil dapat juara 1. Tapi pun ketika berhasil juara 1 pun itu memang berkat kerja kerasnya mereka gitu. Aku hanya bersifat sebagai pendamping untuk kasih insight sedikit gitu, untuk teman brainstorming. Tapi akhirnya mereka bisa nangkep, oh seharusnya begini loh. Dan ternyata karya mereka pun diakui. Jadi paling berkesan ketika mahasiswa tuh bisa akhirnya berkarya. Itu yang paling berkesan dari aku. Oke, berarti memang mungkin kalau menjadi guru tuh ada perasaan kayak sulit digambarkan, tapi kayak bangga, haru mungkin ya, kayak karena bisa bukan membuat ya, tapi kayak oh ya membimbing anak-anak ini menjadi saat berlomba tuh jadi kayak lebih terbuka pikirannya gitu loh. Oke. Nah, next kalau dari Kak Dinda dulu deh ya nih. Kak Dinda, menurut Kak Dinda selama Kak Dinda berpengalaman nih ya, pernah nggak sih merasa kayak kurang percaya diri atau misalnya ada ngerasa insecure apa gimana gitu dalam di bidang ini ya Kak, dalam menjalani bidang ini? Pasti ada sih. Karena Gimana? sebenarnya teknologi itu kalau kita mau dalemin itu sebenarnya wah susah banget. Mungkin kalau tahu luarnya aja ya bisa lah ya. Cuman kalau kita mau ngedalemin itu ternyata susah banget gitu.
Ya kalau saya untungnya lagi itu dikelilingi sama orang-orang yang selalu ngebantu, nge-support. Terutama Pristi waktu S2 bantu banget. Ya, dan juga di kerjaan juga kita saling 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 bantu sih. Terutama Om Ken. Oh ya, Ken ya, support banget ya. Nah, kalau Mbak Pristi gimana, Mbak? Oke. Jadi kalau sebentar, Mbak Saskia tadi pertanyaannya lebih fokus ke, aduh aku sampai pernah nggak sih merasa nggak percaya diri gitu? Oh iya, pernah banget. Waktu pertama kali aku join di akademisi gitu, tapi belum pernah terjun ke industri. Itu ngerasa kayak lack of knowledge gitu. Jadi source petunjukku untuk ngasih transfer ilmu ke teman-teman atau ke rekan-rekan mahasiswa adalah salah satunya dari Dinda gitu. Tanya, Din kalau misalkan software engineering itu sampai kemana sih arahnya, path-nya gitu. Seperti apa aku bisa harus menggambarkan ke mereka, karena pada akhirnya mereka butuh bekal itu untuk nanti masuk ke dunia kerja. Itu jadi tantangan terbesar gitu. Tapi ketika akhirnya dapat kesempatan untuk juga terjun ke industri gitu, akhirnya punya pembanding. Oh ternyata ini loh yang aku dapatkan di industri, ternyata sedinamis itu, dan bekal seperti ini yang harus aku coba bantu transfer ke anak-anak supaya mereka ready untuk menghadapi tantangan mereka ketika masuk ke industri. Karena itu dua path yang beda ya Din ya sebetulnya ya. Sama-sama ngulik teknologi gitu, tapi sebetulnya kalau bisa dibilang kalau di akademisi mereka dipreparekan untuk cara berpikirnya, berpikir secara logisnya, bagaimana alur berpikir komputasionalnya gitu. Dan ketika di industri mereka harus ready untuk mengimplementasikannya. Di situ biasanya ada gap kan. Nah, challenge-nya adalah di situ gimana caranya mendekatkan gap itu supaya mereka ready sih dan nggak terlalu kaget gitu. Itu sih Saskia. Oke, jadi itu ya yang membuat kurang percaya diri ya. Tapi alhamdulillahnya Mbak Pristi bisa menyelesaikan tantangan itu. Oke. Next pertanyaannya. Oh iya, BTW di sini kita boleh ya kalau dari teman-teman atau rekan-rekan para peserta yang sekiranya mau ikut berdiskusi juga sama kita sharing, feel free banget. Nanti saya juga sambil tanya juga sama para peserta yang hadir ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih, apakah punya impian untuk bekerja di perusahaan teknologi yang diidamkan? Dan kenapa gitu memilih perusahaan tersebut? Gimana kira-kira? Waduh, berat Din pertanyaannya Din. Berat banget pertanyaannya. Skip. Pasti punya kan? Kalau mungkin aku coba jawab ya gitu. Kalau perusahaan, kalau ngomongin perusahaan, karena beberapa waktu lalu sempat joinnya itu di industri B2B gitu. Pengen coba sesekali masuk ke industri yang B2C misalkan. Karena aku yakin ada perbedaan di situ kan untuk serving produknya, kemudian klien yang kita handle seperti apa gitu. Jadi lebih penasaran ke situ. Lebih penasaran pengen banyak terjun ke industri untuk dapetin case-case tadi yang bisa lebih banyak aku share ke teman-teman mahasiswa. Jadi dari situ sih Mbak Saskia, kenapanya sih itu? Kenapanya biar anak-anak itu sekarang tahu bahwa di kuliah tuh nggak hanya teori gitu. Apalagi sekarang kan kalau rekan-rekan juga tahu, Mas Menteri kan udah mencanangkan MBKM gitu kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bahkan yang notabene akan nantinya kita akan banyak kolaborasi dengan rekan yang ada di industri, mungkin next-nya bisa bareng ya, Infinis atau kilat-kilat kerjasama gitu sama universitas aku gitu, untuk akhirnya nanti anak-anak disiapkan langsung terjun ke industri. Jadi pengennya itu sih, Saskia, kalau dari aku. Oke, nah itu versi Kak Pristi. Kalau versi Kak Dinda gimana nih? Mungkin aku punya keinginan untuk terjun di bidang yang punya social impact-nya besar gitu sih. Iya. Gimana tuh? Boleh kasih contoh mungkin apa dan kenapa sih gitu? Kayaknya enggak. Kita mau tahu juga kan alasannya. Mungkin supaya apa ya? Supaya merasa hidup lebih bermakna.
Ya, jadi pokoknya intinya yang lebih ke sosial gitu. Tapi tetap di IT. Ya. Oke, jadi intinya itu ya. Oke. Nah, Kak Prisi dan Kak Dida, ini juga ada pertanyaan dari para peserta. Ini ada dari Kak Joseph ya, dari Cawang. Izin bertanya, dengan munculnya teknologi AI ya atau artificial intelligence, apakah ini menjadi ancaman atau peluang ya buat kita generasi milenial untuk kedepannya? Dari kakak-kakak sendiri, apakah ada tipsnya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan perubahan revolusi tersebut dan perubahan teknologi yang ada, agar kita sih nggak tergantikan gitu ya dengan teknologi. Jadi eksistensi kita tuh tetap ada gitu, tetap butuhkan gitu sebagai generasi berikutnya gitu. Wah, ini lumayan banyak juga gitu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya nih ada lagi, satu lagi, masih dari Kak Joseph ya. Nah, bagaimana cara kakak-kakak untuk beradaptasi dengan kompetitor atau pesaing di tenaga kerja lokal? Sedangkan kan saat ini kita sudah mulai ada di era MEA ya. Gitu. Gimana kira-kira? Apa mau saya ulang nih pertanyaannya? Karena mencakup beberapa poin tadi dari pertanyaan tersebut. Gimana Bu dosen? Ulang lagi nggak apa-apa. Tadi bercabang juga, beranak juga pertanyaannya. Gimana Dinda dulu deh, kayak ini lebih Ini, artificial intelligence AI gitu. Aduh, enggak. Waduh, gitu. Berarti kita coba untuk jawab pertanyaan yang awal dulu aja ya, pertanyaan awalnya. Dari AI sendiri, apakah ini menjadi ancaman atau peluang buat kita sebagai generasi milenial untuk kedepannya? Dan kalau ada tipsnya boleh disampaikan. Ayo, siapa dulu nih? Agak berat ya, Kak? Oh, gini. Oke, thank you Mas Joseph pertanyaannya. Aku coba jawab dulu ya, Din, ya, kalau dari perspektif aku. Kalau misalkan AI sendiri, sebetulnya ada dua sisi ya, kayak yin and yang gitu. Kalau mau dibilang itu apakah ancaman atau peluang, tergantung kita menangkapnya. Kita mau menjadikan itu peluang atau ancaman, itu dulu yang pertama gitu. Saya boleh bilang, peluang aja deh, anggap aja itu sebagai peluang. Berarti kita harus bisa minimal jadi pendamping si AI itu sendiri. Misalkan AI diciptakan untuk ngebantu manusia untuk meringankan pekerjaan X misalkan. Nah, berarti skill yang X itu yang misalkan tidak akan tergantikan dengan AI, kita harus setingkat di atas gitu. Jadi kalau aku bisa bilang apakah ini ancaman atau peluang, dikembalikan ke mindset-nya kita. Gitu. Tapi ini bisa jadi peluang yang besar kok untuk kita. Terus tips untuk beradaptasi dengan perubahan revolusi bahkan kalau di perkuliahan ya, sekarang gara-gara COVID nih, ini bener-bener ngubah semua lini proses pembelajaran yang ada gitu. Mau nggak mau orang harus terbiasa secara virtual face-to-face-nya. Bahkan yang tadinya di desa mencit gitu, misalkan di daerah terpencil gitu, yang tidak ada infrastruktur IT-nya pun harus bisa bagaimana survive. Gitu. Entah itu dari sisi pendidiknya yang datang langsung untuk menyampaikan informasinya, ataupun tidak. Ini juga termasuk perubahan revolusi, perubahan teknologi, perubahan gaya hidup yang harus kita persiapkan kan. Jadi gimana tipsnya? Selalu baca keadaan gitu, peka gitu. Sama sekarang ini peluangnya apa sih yang bisa kita maksimalkan? Kalau COVID ini belajarnya via virtual ya berarti maksimalkan secara virtual itu gitu. Jadi jangan lengah juga gitu. Peka, jangan lengah dan jadikan ini selalu peluang, jangan ancaman. Jangan pesimis ya, tapi be optimis gitu sih. Oke, Dinda. Mungkin nambahin sedikit aja. Ya setuju sih itu. Jadi kita emang harus beradaptasi. Kalau katanya Charles Darwin itu kan sebenarnya yang survive itu bukan yang terkuat loh, bukan juga yang terpintar, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Mengatasi setiap kesusahan-kesusahan yang ada gitu kan. Oke, jadi itu ya tambahannya ya Kak Dinda ya. Kemudian saya juga mau sedikit menambahkan, tentunya sebenarnya selain dari mindset, kita juga perlu berpikir kreatif. Karena kenapa? Sepintar apapun teknologi yang ada, tetap itu kan kita yang build, kita yang develop gitu. Jadi kita harus, ya itu tadi harus lebih maju berpikirnya gitu loh, biar kayak selalu ada inovasi untuk kedepannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Muhammad Slamet ya. Terima kasih Kak.
Oh iya, terima kasih juga Kak Joseph untuk pertanyaannya. Oke, next kita ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Slamet. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebagai perempuan dalam menyeimbangkan karir dengan keluarga dan juga eksistensi dia di bidang teknologi? Udah senyum aja nih Kak Dinda nih. Gimana nih Kak? Kristi Kristi nih, dulu. yang sudah berkeluarga aja. Oke, kalau dari sisi aku menyeimbangkan karir dengan keluarga sebetulnya itu tidak perlu ada satu yang dikorbankan gitu. Karena dua-duanya sama-sama penting. Ketika kita sudah nyiapin itu di posisi yang sama-sama prioritas, maka mau tidak mau biasanya kita sebagai manusia tuh langsung push 100% untuk melakukan kedua hal itu, meskipun secara paralel gitu. Jadi cara menyeimbangkan karirnya adalah pinter-pinter untuk mengelola hati, mengelola pikiran. Kalau misalkan sekarang role-nya harus mengajar, maka ubah 100% itu fokus ke mengajar. Ketika nanti memang sudah fokus di family time, maka bikin bonding keluarga yang memang maksimal gitu. Bagaimana eksistensi perempuan di bidang teknologi, kalau di orang Jawa itu bilang golek jenang dulu, nanti baru dapat jeneng gitu. Dalam artian yang nggak perlu kok memikirkan bagaimana kita eksis di dunia teknologi harus seperti apa biar kita bisa dikenal banyak orang dan lain sebagainya, tapi melakukan banyak hal yang berimpact. Itu secara tidak langsung malah nantinya eksistensi itu akan terbangun sendiri. Gitu. Kalau dari aku itu sih. Idem. Jangan idem, Din. Harus beda dong. Idem. Mungkin gini, Dinda. Perspektifnya kalau di secara akademisi kan secara time atau flow itu kan tidak terlalu dinamis ya, Din ya. Mungkin lebih ke gimana sih Dinda menyeimbangkan karir bisa lebih santuy ngadepin kerjaan yang banyak tapi tetap bisa happy gitu. Padahal kan kalau startup kan kayaknya race-nya, pace-nya kenceng gitu. Itu gimana tuh, Din? Ya sebenarnya diatur aja sih emang. Waktu kerja tetap ada waktu buat yang lain-lain di luar kerja gitu. Jangan no life banget gitu kan. Ya gitu sih. Oke, berarti itu ya pertama kita memang harus bisa memprioritaskan dulu mana yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Misalnya kayak lagi urgensinya butuh ke keluarga dulu, berarti fokusnya ke keluarga. Begitupun dalam bekerja ya, berarti kita harus tahu prioritas. Selain itu aku juga mau menambahkan karena menurut aku penting juga untuk manajemen waktu. Karena itu tadi tentunya kalau misalnya jadi perempuan kan nggak cuma hanya urusan di karir tapi juga kan di rumah harus ini itu, apalagi kalau sudah berkeluarga gitu. Jadi memang harus pintar-pintar kelola waktu, cari waktu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Muhammad Slamet. Next ada pertanyaan dari Ibu Asti ya. Nah, jika kakak-kakak ini dikasih kesempatan nih untuk kembali ke suatu masa, wah time traveler kayaknya nih ya. Nah, kalian tuh pengen kembali ke masa apa sih gitu dan kenapa gitu? Apakah ada penyesalan nggak sih kalian dulu terjun ke dunia teknologi atau sama sekali nggak ada mungkin? Gimana kira-kira? Din. Kembali ke masa-masa dalam hidup ini ya, kayak dari umur 12, 17 gitu-gitu ya. Iya. Kayaknya enggak deh. Oke. Jadi nggak ada rasa pengen balik lagi ke masa dulu ya? Oke. Kalau Kak Pristi gimana nih Kak? Kalau aku ya mungkin berandai-andai nggak apa-apa ya. Maksudnya kan ini kita lagi time traveler gitu ya ke belakang. Coba dulu aku kenal pemrograman atau ada yang kenalin aku pemrograman tuh dari kecil gitu. Karena ketika kecil ternyata kan sekarang juga lagi into computational thinking ya. Tapi kayaknya waktu dulu zamanku masih kecil tuh masih belum begitu banyak orang yang aware akan hal itu gitu. Coba saat itu sudah dikenalkan computational thinking, pasti akan lebih banyak atau akan lebih peka, sensitif terhadap isu-isu yang sekarang lagi in gitu. Dan gimana cara membreakdown permasalahan tuh jadi lebih sistematis, lebih terarah dan nggak segampang itu ngambil keputusan misalkan. Tapi kalau penyesalan terjun ke dunia teknologi sama sekali enggak gitu.
bersyukur malah dulu punya bayang-bayang kalau ilmu komputer ternyata cuma main games, padahal kenyataannya enggak ya Din ya. Ternyata untuk belajar atau terjun di dunia teknologi itu harus banyak bekerja keras di situ. Tapi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini punya adik atau punya anak mungkin yang sudah berkeluarga gitu, bisa loh diajarkan computational thinking sejak dini gitu. Karena itu akan banyak bermanfaat untuk kedepannya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Terima kasih Kak Ronald untuk pertanyaannya. Nah, oke. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Oh, tadi Mbak Asti ya yang tanya ya. Terima kasih Mbak Asti. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ronald ya. Nah, bagaimana sih cara menarik banyak orang gitu ya, agar para perempuan itu berminat berkarir di bidang teknologi, khususnya dimulai sejak dini dari awal banget. Gimana menurut Kak Dinda atau Kak Isti mungkin? Tapi tadi saya sempat menangkap dari jawaban Kak Prisi sebelumnya ya, memang bisa diajarkan dari sejak dini yang mungkin dari hal-hal simpel dulu aja yang bisa memancing si anak tersebut untuk ini kali ya, kayak oh ternyata dalam bidang komputer tuh nggak hanya ini aja loh, tapi luas cakupannya, jangkauannya. Nah, menurut kakak sendiri gimana nih? Gimana cara menarik gitu dari usia dini sekali gitu? Sejak dini. Atau ini apa mungkin gitu yang sekiranya bikin minat gitu Kak? Gimana Ibu dosen? Nambahin. Oke. Kalau aku bagaimana menarik lebih banyak lagi perempuan berkarir di bidang teknologi. Jadi kenalin dulu sama games mungkin. Games kan ada banyak. Kalau perempuan tuh aku juga seneng main The Sims. Jadi padahal sebenarnya kalau misalkan The Sims pun cuma main rumah-rumahan, terus nanti kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu ada logika berpikirnya kan yang dilakukan. Gimana caranya kita cari kerjaan yang gajinya banyak, terus skill apa yang harus ditingkatkan untuk support si kerjaan itu biar kita bisa bangun rumah banyak dan lain sebagainya. Gitu. Sesimpel itu. Kayak waktu akhirnya challenge ketika dimulai sejak dini ini, ngajarin teman-teman SD atau anak-anak SD itu main Scratch. Mungkin Dinda juga familiar ya. Kalau Scratch itu ada pemrograman pakai kartun gitu yang bisa anak-anak kecil main. Dimulai dari itu sih sebetulnya untuk menarik perempuan lagi lebih banyak untuk berkarir di bidang teknologi khususnya kalau dari sejak dini gitu. Jadi hal simpel main games. Dinda mungkin nambahin? Mungkin kita sebagai yang udah ini juga udah masuk ke dunia ini saling support kali ya, saling bantu, saling mendukung gitu, saling menunjukkan kalau bisa kok, nggak kita tuh dilihat ya dari skill bukan dari gender gitu kan. Jadi mungkin saling support juga bagi sama perempuan gitu, make each other stay gitu ya. Iya. Woman empower woman ya Din. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Dinda, Kak Pristi. Next kita kembali ke pertanyaan inti lagi, topik pertanyaan. Nah, bagaimana apa sih yang menurut kakak-kakak ini yang menjadi tantangan terbesar bagi para wanita di generasi berikutnya yang ingin terjun ke dunia IT? Pastinya kan dalam beberapa waktu ke depan kan dunia IT akan lebih canggih lagi, kemudian juga lebih kompleks gitu. Apa yang jadi challenge-nya menurut kakak-kakak? Sebenarnya kalau mau terjun ke dunia IT, yang paling penting itu skill. Jadi harusnya tantangannya adalah terus asah skill kamu gitu. Mungkin atau kalau misalnya baru mulai terus merasa susah di awal, ya itu hal yang wajar sih ya. Apa sih yang gampang di awal kan nggak ada. Ya intinya kita terus konsisten untuk mengatasi kesusahan-kesusahan itu gitu. Mungkin kalau pun tiba-tiba di tengah low gitu, ya ingat lagi di awal gimana perjuangannya. Sama
yang intinya skill sih. Jadi menurut saya harusnya kita dilihat dari kerja keras kita gitu kan, kontribusi kita di tim gitu. Jadi jangan pernah takut saya wanita atau apa. Oke, nah berarti itu ya yang menjadi challenge terbesar menurut Kak Dinda. Nah kalau menurut Kak Pristi gimana nih Kak? Related sama yang Dinda tadi. Dinda tadi udah nyebutin skill ya. Kalau aku nangkep dari sisinya tangguh dan gigihnya. Jadi untuk kita bisa punya skill kan harus hardworking ya. Gak ada sesuatu yang instan, mie instan aja butuh 3 menit ibarat kalau mau dimasak gitu. Jadi harus tangguh sama gigi itu. Biasanya kebiasaan, aku merepresentasikan diriku ya, sebagai perempuan, kadang tuh kalau udah mentok di satu, itu give up-nya tuh lebih banyak gitu. Terus apalagi ngelihat teman-teman yang mungkin udah milestone-nya tuh udah sampai mana gitu. Ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa deh, aduh minder duluan deh. Nah, itu yang sebetulnya jadi challenge untuk kita ke depannya. Karena kita sadari teknologi memang udah mayoritas laki-laki, nggak apa-apa gitu. Kita sebagai perempuan jangan takut. Skill kita diasah, kita fokus ke satu titik yang memang kita suka di dalamnya, tangguh, gigih, dan jangan nyerah. Gitu. Oke, berarti itu ya challenge-nya. Jadi meskipun kita ada challenge, kita harus bisa mengatasi challenge tersebut dengan cara terbaik menurut kita. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak. Next, kita ada pertanyaan dari Kak Adityo Dwi Nugraha. Izin bertanya, nah seperti yang kita ketahui dari teknologi kan memang banyak sekali ya pekerjaan yang bisa kita tekuni. Misalnya dari pembuatan website, kemudian juga software game, dan masih banyak lainnya. Nah, dari banyaknya digital bisnis yang pernah dijalani oleh kakak-kakak ini, mungkin bisa ceritain nggak salah satu experience yang kakak hadapi, dan itu merupakan experience yang terberat gitu, sehingga saat terjun ke salah satu bisnis digital tersebut menjadi berkesan gitu, dan bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut gitu. Dinda. Lagi inget kayaknya nih. Challenge terbesar. Yang paling terbesar banget, experience yang paling terbesar dan terberat ya yang pernah dijalani selama ada di bidang IT. Kalau aku mungkin merasa challenge terbesar itu di awal sih. Jadi kan pengen banget nih terjun di dunia industri IT gitu. Jadi dulu aku itu kuliah S1-nya kan di Kalimantan gitu. Aku pengennya terjunnya di Jakarta. Jadi di situ aku tuh bener-bener cari industri yang bisa buat aku mengembangkan skillku gitu. Dan itu lumayan susah sih aku untuk masuk ke situ. Di situ sih challenge terbesarnya di awal. Oke, berarti di awal ya, sebelum memulai ya. Iya. Karena memang aku juga bertahu ternyata kakak dulu kuliah di Kalimantan ya, cukup jauh juga. Dan berarti kakak mengatasi kesulitan tersebut tentunya dengan merantau keluar dari zona nyaman tentunya ya kan ya? Oh iya. Iyalah pastinya. Oke. Kalau dari Kak Pristi gimana nih Kak? Iya, challenge terbesarnya adalah ketika aku duluan masuk ke dunia akademisi, kemudian akhirnya masuk ke dunia industri, itu pasti beda banget culture-nya. Itu sempat culture shock juga gitu, karena ternyata startup atau di industri itu sedinamis ini gitu. Jadi challenge terbesarnya kayak, oh vibe-nya beda nih gitu, tapi sebetulnya bisa dipetakan gitu. Dipetakannya gimana? Karena tadi kalau di startup yang dinamis, kita punya tim, dibagi jadi per squad gitu, per tim untuk nyelesain satu. Biasanya challenge-nya kalau kita mau rilis satu produk baru gitu, harus clear enough dulu nih requirement-nya, udah sesuai atau belum. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang belum kita berhasil save, tapi udah duluan running gitu, ternyata nanti akan banyak problem di tengah jalan gitu. Di situ banyak belajar, akhirnya oh iya ya, gini loh maintenance teamwork-nya, kalau misalkan di akademisi juga begini loh flow-nya gitu. Challenge-nya lebih ke culture dan adaptasinya kalau dari aku sih, Saskia. Oke, berarti itu ya kesulitan terbesar itu di awal. Itu
Kemudian terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya ya Kak, dan juga untuk para speaker terima kasih untuk jawabannya. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya dari Kak Ade Sopyan. Oke, sebelum menjawab, saya mau remind juga nih untuk para peserta. Dari di kolom chat tadi sudah dikirimkan dari Bella Cloud Kilat. Nah, ini berupa form untuk feedback kita, evaluasi kita. Mohon bantuannya untuk diisi ya untuk para peserta. Karena dari situ juga berarti kita bisa mengevaluasi untuk lebih baik lagi untuk kedepannya dalam menggalakkan acara. Kemudian saya ingatkan juga untuk para penanya yang sudah aktif bertanya, nanti akan ada 5 orang beruntung yang akan kita pilih dan kita hubungi untuk menerima voucher OVO maupun GoPay, salah satu ya. Oke, nah next kita lanjut lagi ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Kak Ade Sopyan. Oke, ini dari Universitas Mataram Lombok. Nah, pertanyaannya, ini lebih ke bidang desain grafis, tapi nggak apa-apa kita jawab ya. Kebetulan ini Kak Ade ini punya skill di bidang desain grafis. Nah, bagaimana sih caranya agar memanfaatkan skill yang kita punya yang berkaitan dengan event MotoGP di Lombok sehingga bisa mendatangkan benefit? Mungkin rada out of topic, tapi nggak apa-apa. Mungkin boleh dicoba buat jawab mungkin dari Kak Dinda atau Kak Pristi. Ini mental bisnisnya ya ditanya ya. MotoGP, desain grafis. Ya. Dari sisi apanya menurut Kakak yang bisa kita manfaatkan gitu? Tapi kalau dari pendapat saya sih ya, di sini kan dia punya skill kan desain grafis ya, memanfaatkan dalam event MotoGP. Desain grafis itu kan sebenarnya ranahnya juga bukan cuma bikin desain buat banner dan lain-lain, tapi juga kan bisa bikin untuk peralatan marketing tools. Nah, mungkin itu bisa diajukan ke panitia acaranya, mungkin kayak ini saya punya skill desain grafis dan bisa membantu untuk event tersebut, sehingga ya itu tadi barangkali mungkin bisa mendatangkan keuntungan buat Kak Ade sendiri gitu. Oke, dari Kak Dinda atau Kak Pristi mungkin mau menambahkan? Setuju sih Saskia, jadi lebih ke banyak kamu bisa explore, itu Mas Ade ya bisa explore dari sisi kembangin aja merchandise gitu. Karena pasti event MotoGP itu kan pasti akan banyak kan, crowded juga kan. Atau mungkin misalkan fokus di COVID juga ada protokol kesehatan, it's okay gitu. Kamu bisa bikin merchandise yang unik, memanfaatkan skill desain grafis kamu, mau kamu bisa pakai Photoshop atau apapun, maksimalkan itu bahkan gitu. Jadi itu bisa jadi peluang bisnis juga untuk kamu gitu. Oke, berarti kita harus explore kemampuan, dan juga kita harus berani nih untuk ada engagement sama orang lain gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Ade untuk pertanyaannya. Semoga bisa membantu ya. Next, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Norman. Nah, jadi bagaimana dunia akademisi menyesuaikan kurikulum yang berbasis industri ya? Karena kan kita tahu bahwa dunia industri ini kan selalu mengadopsi teknologi yang sangat cepat gitu loh, dan juga dinamis gitu. Sedangkan di dunia akademisi kan selalu mencari teknologi yang sudah mature gitu. Bagaimana kira-kira, mungkin Kak Pristi mau menjawab terlebih dulu? Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan melihat dari perspektif akademisi, gimana caranya? Sebetulnya salah satu yang sudah dicoba diterapkan adalah perbanyak brainstorming dengan rekan-rekan yang ada di industri, gitu. Menyesuaikan kurikulumnya berbasis industri, tentunya ketika kita mau menyusun, sesimpel menyusun bahan ajar gitu, kita udah mengatarnya ke industri. Misalkan khusus untuk mata kuliah Human Computer Interaction gitu, maka biasanya saya akan dekat itu rekan-rekan saya yang bekerja di bidang industri, fokus di UX researcher, UX writer, dan lain sebagainya, untuk mengambil case study yang ada di industri, gitu. Sama contohnya kayak misalkan Dinda di sini software engineer, software analis dan lain sebagainya, udah paham banget lah software running product gimana gitu. Saya capture, Din kalau running product di sana gimana ya?
culture-nya seperti apa ya, apa yang bisa aku transfer dalam bentuk mata pembelajaran, mata kuliah gitu, yang bisa aku share ke mahasiswaku. Jadi memang caranya itu menyesuaikan kurikulumnya, supaya nanti nggak kaget ketika mahasiswa lulus, oh kira-kira udah tahu industri itu akan seperti ini sih, gitu. Oke, berarti memang dari pengajar juga bisa menentukan ya kayak kira-kira apa sih yang bisa kita bahas, yang bisa kita kenalkan ke para ini ya, para bukan murid ya, para mahasiswa mungkin ya, gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari kami ya, Kak Norman. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, mohon maaf kita tidak bisa menjawab secara keseluruhan karena di sini kita juga terbentur dengan durasi ya. Karena tak terasa nih dari berbincang kita dari awal jam 3:05 sekarang wah nggak kerasa udah jam 4:07 nih. Sekitar beberapa jam lagi menuju berbuka ya teman-teman di sini yang masih pada puasa. Sekalian kita ngabuburit juga di sini. Oke, nah saya juga mau ingatkan untuk rekan-rekan yang belum mengisi link feedback, mohon dibantu karena itu juga untuk penilaian kami sebagai panitia agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian silakan para speaker ada yang mau disampaikan mungkin sebelum penutupan acara. Kalau dari aku jangan menyerah ya. Perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk kita ngerasa rendah atau posisi kita ada di bawah daripada yang lainnya gitu. Jadi perempuan pun kita juga bisa banyak berkarya, apalagi di dunia teknologi kita bisa menciptakan warna yang baru, maka tetap percaya dengan apa yang teman-teman yakini, berjuang, gigih, dan gak boleh berhenti sih. Itu kalau dari aku. Oke. Baik, terima kasih Kak Pristi. Kemudian Kak Dinda ada yang mau disampaikan? Untuk para peserta? Untuk mungkin lanjutin Pristi juga kali ya, dan untuk kita sesama perempuan untuk terus saling membantu, saling membackup. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri tuh bantuan itu paling penting gitu. Oke. Baik, berarti itu ya pesan dan kesannya untuk para peserta, semoga bisa diterapkan. Oke, dari saya mungkin itu saja. Saya juga mau mengingatkan untuk para peserta di sini. Nah, kita juga punya akun-akun sosial media tentunya untuk terus keep kontak sama kita dan untuk mengetahui informasi terbaru dari Cloud Kilat bisa visit ke Instagram @cloudkilat maupun juga ke Facebook ya. Selain itu juga untuk yang kabar dan artikel-artikel lainnya bisa dilihat di www.cloudkilat.com. Di situ kita selalu update untuk produk maupun artikel-artikel lainnya bisa nanti dilihat gitu. Nah, selain itu buat teman-teman yang suka nonton YouTube jangan khawatir karena kita juga punya channel YouTube. Di situ banyak banget beberapa video webinar-webinar kita yang sudah kita record. Jadi para peserta bisa menonton ulang. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya gak join nih, jangan khawatir karena bisa dilihat lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Saya undur diri, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk para peserta. Saya ucapkan sekali lagi sudah berpartisipasi secara aktif ya. Saya senang banget karena banyak sekali yang bertanya dan sharing diskusi ya. Mengalir sekali sesi diskusinya tadi. Kemudian dari para speaker juga semoga ilmunya dapat dimanfaatkan ya untuk para peserta, dan juga mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, saya Saskia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.